Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk belajar ya. Hai, hari ini belajarnya sama saya. Perkenalkan, nama saya Rindi. Kalian boleh panggil saya Ibu Rindi. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita akan membuat badan usaha diantaranya barang dan jasa apa yang akan dijual, pemasaran, harga, pembelian, sumber daya manusia, organisasi internal, pembelanjaan, dan termasuk ke dalam jenis badan usaha mana yang akan dibuat. Perbedaan badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Jika badan usaha berbadan hukum adalah subjek hukum, maka badan usaha tidak berbadan hukum bukanlah suatu subjek hukum. Hal ini mengakibatkan badan usaha tersebut tidak dapat digugat maupun menggugat, tetapi dapat ditunjukkan kepada diri sendiri. Sementara badan usaha berbadan hukum dapat digugat maupun menjadi penggugat. Lalu yang terakhir, harta kekayaan pada badan usaha tanpa berbadan hukum dapat bercampur dengan pemisah yang tidak jelas. Sementara badan usaha berbadan hukum dapat dipisahkan antara kekayaan badan usaha tersebut dengan kekayaan pemiliknya. Badan usaha berbadan hukum haruslah berbentuk sebuah perseroan terbatas atau disingkat PT. Sementara badan usaha tidak berbadan hukum berbentuk sebuah firma, CV maupun perseorangan. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham, serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Kelebihan dari sebuah PT terletak pada modal, tanggung jawab kredit, dan pengelolaannya. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama. Dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Plus minus ketika membuat sebuah badan usaha berbentuk firma berdasarkan modal, pengelolaan dan resikonya adalah sebagai berikut. Kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi karena terdiri dari beberapa anggota. Akan tetapi hal ini rawan menimbulkan perselisihan paham antar anggota. Selain hal tersebut, pengambilan keputusan dalam badan usaha ini membutuhkan waktu yang lama, karena harus mempertimbangkan pendapat dari seluruh anggota. Meskipun pengambilan keputusan pada badan usaha berbentuk firma membutuhkan waktu yang banyak, tapi pengelolaannya akan lebih efisien karena dapat dibagi-bagi sesuai keahlian setiap anggota. Hal ini juga dapat menyebabkan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh salah satu anggota akan berdampak untuk seluruh anggota karena resiko dari badan usaha berbentuk firma sejatinya ditanggung bersama-sama. Komanditaire Vennootschap atau persekutuan komanditer yang biasa disingkat CV adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa itu sekutu aktif? Sekutu aktif atau sekutu kerja adalah sekutu yang menyetorkan modal, mengelola perusahaan, dan bertanggung jawab secara penuh atas kerugian perusahaan. Lalu, apa itu sekutu pasif? Sekutu pasif atau sekutu tidak bekerja adalah sekutu yang menyetorkan modal tanpa mengelola usaha. Jika bangkrut, sekutu pasif hanya mempertanggungjawabkan dana sebesar modal yang disetorkan. Sekarang, sudah tahu kan perbedaan keduanya? Selanjutnya, kita akan bahas kelebihan dan kekurangan CV. CV dapat mengelola usaha sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Namun, tanggung jawab lebih dirasakan oleh sekutu aktif yang lebih banyak mengurus dan mengelola perusahaan.
Badan usaha adalah suatu bentuk usaha yang hanya didirikan oleh satu orang. Modalnya juga dari satu orang, yang sekaligus memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapat laba. Keunggulan jika kita membuat badan usaha perseorangan adalah organisasinya yang mudah dan memiliki kebebasan bergerak. Rahasia perusahaan terjamin karena cuma kita yang tahu. Dan yang penting, keuntungan hanya untuk kita. Kekurangannya baca sendiri aja ya guys. Hayati capek. Saya serahkan kembali ke Bu Sheila. Dadah teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian materi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih. See you.